Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas perlukah kita memasang penangkal petir. Jadi petir itu kalau kita kelompokkan untuk sambarannya, sengatannya itu ada dua ya guys ya. Petir yang menyambar ke jaringan listrik dan petir yang menyambar ke dalam rumah atau ke pohon ya, langsung to the point ya, nggak pakai basa-basi lewat jaringan listrik. Jadi perlu tidaknya kita memasang penangkal petir itu tergantung curah petir di daerah kita. Curah petirnya banyak atau sedikit atau sedang, dan juga dipengaruhi tinggi rumah yang ada di rumah kita. Rumah kita tingginya 4 meter atau 8 meter ya. Pada umumnya di Indonesia ya, rumah satu lantai tidak perlu memasang penangkal petir ya pada umumnya, kecuali ada kondisi-kondisi khusus di mana petir itu sering menyambar walaupun ketinggian rumah kita cuma 4 meter ya. Curah petirnya tinggi sekali, itu berarti kita perlu pasang listrik, tapi pada umumnya tidak perlu. Pada umumnya juga penangkal petir di Indonesia dipasang di rumah 2 lantai ke atas ya, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai sampai 100 lantai kalau ada ya. Jadi pada umumnya dipasang penangkal petir itu di 2 lantai ke atas. Terus kalau sudah pasang penangkal petir, apakah masih bisa kena petir? Jadi walaupun sudah dipasang penangkal petir ya, kita pasang penangkal petir, rumah kita itu masih bisa kena petir ya, tergantung dari instalasi petir kita ya. Kadang kan bagus, pas dicek bagus, kalau musim kering jelek atau gimana, tetap masih bisa. Ataupun rumah kita ada penangkal petirnya tapi tidak ada grounding instalasi listriknya. Jadi ketika petir mengenai jaringan listrik di dekat rumah kita, instalasi rumah listrik rumah kita akan gosong, lampu-lampu meledos, jadi tetap bisa kena petir. Oleh karena itu, petir harus instalasi petir ya, atau grounding, penggroundingan itu harus dipasang semuanya ya. Mulai dari penangkal petir, grounding instalasi, sama arrester harus dipasang semua biar instalasi kita aman, rumah kita juga aman ya. Jadi untuk kejadian rumah tersambar petir di Indonesia ya, pada umumnya itu jaringannya yang tersambar petir ya. Saat terdengar petir jedar gitu ya, itu yang instalasi kita terbakar, lampu meledak, TV rusak, kulkas rusak. Biasanya seperti itu ya. Artinya petir tidak langsung, petir menyambar ke jaringan listrik. Oleh karena itu kita harus pasang grounding instalasi dan surge arrester ya. Lah untuk yang petir menyambar rumah itu biasanya gentengnya langsung hancur, atapnya, bangunannya rusak semua. Itu petir yang to the point ya, langsung tanpa apa-apa langsung ke rumah. Nah itu solusinya ya pasang penangkal petir kalau itu ya. Walaupun itu kasusnya jarang terjadi, rata-rata petir itu menyambar jaringan. Ada percikan-percikan petir ya yang menyambar ke jaringan. Lah, kenapa bisa petir menyambar jaringan listrik? Ya, karena instalasi listrik 3 fase ya di tiang itu kadang-kadang tidak ada penangkal petirnya. Ya, biasanya kan ada kabel 3. Cuma itu aja biasanya. Jarang-jarang yang ada di daerah tertentu, kadang ada guys ya, yang kabelnya 3, di atasnya ada kabel 1. Nah itu kabel kayak seling ya, kabel grounding itu penangkal petirnya ya, biar kalau ada petir ke jaringan dia kena atasnya dulu, kena langsung digroundingkan. Lah kalau nggak ada itu, dia akan masuk ke jaringan listrik 3 fase kita, masuk ke dalam rumah kita, tegangannya tinggi, lampu meledak, elektronik meledak, kabel-kabel terbakar, gosong semua, KWH-nya rusak. Itu yang sering terjadi.
Jadi itu solusinya pasang grounding instalasi dan pasang surge arrestor ya. Surge arrestor itu untuk melindungi instalasi kita dari tekanan tinggi. Nanti akan langsung di groundingkan. Seperti itu ya. Jadi kalau mau rumah kita aman, pasang semua device ya. Ada 3 tadi ya. Grounding instalasi, surge arrestor, sama penangkal petir ya. Kalau salah satu saja, rumah kita tetap berpotensi ya kena sengatan petir secara langsung ke dalam rumah ya, listrik rumahnya porak-poranda atau ke jaringan listrik. Oke, itu aja ya guys ya yang bisa saya sampaikan. Kemarin teman kita juga ada yang instalasinya kesambar listrik, jadi rusak semua. Sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.